Dahulu mereka hidup mandiri dari tanah mereka sendiri. Sekarang mereka harus hidup terlunta-lunta untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Kalau sudah begini, menghadirkan sebuah pertanyaan, sebenarnya untuk siapa pembangunan bandara ini? Angin segar pembangunan sedang berhembus di wilayah Kota Angin, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Bagaimana tidak, pembangunan bandara bertaraf internasional kini sedang berlangsung di wilayah yang berada di kaki Gunung Ciremai ini. Kecamatan Kertajati menjadi wilayah yang terpilih dibangunnya bandara tersebut. Lokasi yang strategis berada di antara sebagian wilayah Jawa Tengah dan wilayah Jawa Barat menjadi alasan dibangunnya bandar udara di wilayah ini. Pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat membutuhkan lahan yang tidak sedikit. Tidak hanya lahan pemukiman, tetapi juga lahan pertanian ikut tergusur akibat pembangunan ini. Dan kabarnya, tidak hanya kehidupan para petani yang terancam di wilayah ini, tetapi juga status Kabupaten Majalengka sebagai salah satu lumbung padi Provinsi Jawa Barat. Selengkapnya di Indonesia. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat merupakan proyek pembangunan infrastruktur yang masuk dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011. Bandara ini digadang-gadang menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia ini, mampu menampung hingga 11 juta penumpang setiap tahunnya. Namun sayang, pembangunan bandara ini menggusur 11 desa yang ada di Kecamatan Kertajati. Dari 11 desa yang mengalami penggusuran, Desa Sukamulya menjadi satu-satunya desa yang memilih bertahan. Warga berkeras menolak adanya penggusuran. Warga Sukamulya merasa tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan pengadaan tanah. Tak ada sosialisasi yang memadai. Warga Sukamulya juga merasa tidak pernah sekalipun diajak atau dilibatkan dalam musyawarah penetapan nilai jenis ganti rugi seharusnya mereka dapatkan. Menurut warga, izin lingkungan pembangunan terbukti cacat hukum. Dokumen AMDAL yang disusun dan diberikan kepada pemerintah tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dalam analisa mengenai dampak lingkungan, menyatakan bahwa lahan Desa Sukamulya adalah lahan tandus yang tidak produktif. Wilayah ini hanya mampu memproduksi gabah kering giling sebanyak 6 kuintal per hektar untuk setiap tahunnya. Padahal, menurut data dari Balai Desa Sukamulya, wilayah ini mampu menghasilkan gabah kering mencapai 10.000 ton gabah kering untuk setiap tahunnya. Berbagai upaya pun mereka lakukan untuk mempertahankan tanah kelahiran. Forum diskusi seperti ini menjadi cara mereka menggalang kekuatan untuk mendapatkan hak yang mereka harapkan. Selama 12 tahun, mereka harus gigit jari saat melihat wilayah yang ada di luar bandara mengalami perbaikan. Menurut mereka, ini menjadi salah satu bentuk intimidasi kepada warga agar keluar dari desa. Intimidasi yang jelas terlihat itu kan jalan itu dari tahun 12 tahun yang lalu itu belum diperbaiki. Sampai sekarang? Sampai hari ini. Sementara dari Biawak ke Pasir Ipis bagus, sampai Surakarta bagus. Dari Surakarta ke Sukamulya jelek. Kemudian dari Sukamulya ke Mekar Mulia bagus di hot mix lagi gitu kan. Sukamulya dibiarkan jelek seperti ini jalannya kan.
Hal ini tak urung membuat warga resah. Akibatnya, bentrokan sering terjadi saat petugas datang untuk melakukan pengukuran di wilayah mereka. Kejadian yang baru adalah saat pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melibatkan aparat gabungan yang terdiri dari TNI, polisi, dan Satuan Polisi Pamong Praja November tahun 2016 lalu. Bentrokan pun tak lagi bisa dihindari. Aksi represif yang dilakukan petugas menimbulkan ketakutan dan trauma bagi warga, khususnya perempuan dan anak-anak. Seperti yang dirasakan oleh Asni, seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi bentrokan. Kondisi bentrokan yang mencekam pada saat itu membuatnya harus menyelamatkan diri menuju balai desa. Tempat tinggalnya yang dekat dengan lokasi bentrokan menjadi sasaran petugas saat mencari provokator bentrokan yang baru saja terjadi. Iya, pengen diganti. Kaca mana yang dihancurin? Kaca ini 2, sama itu 1. Oh, 3 ini semua Iya, dihancurin? 3. Pecah semua? Iya, pecah semua. Waktu kejadian ibu ada di mana? Sayanya itu ada di jalan di balai desa. Oh, lagi Iya. menyelamatkan diri juga di balai Iya. desa. Nah, terus itu kacana hancur, itu bapaknya begitu tuh dulu. Jangan dihancurin katanya rumahnya, kacanya. Oh, itu yang menghancurkan siapa? Ya, Petugas? itunya mah kata bapaknya kedengeran mah ada tembakan. Ada tembakan? Iya, kedengeran bapaknya. Bentrokan aparat dan warga membuat persoalan makin rumit. Belum lagi ketegangan berakhir, muncul fenomena rumah hantu di lokasi pembangunan bandara. Rumah hantu merupakan rumah yang dibangun di atas lahan setelah panen berakhir dengan bahan seadanya seperti asbes, triplek, dan kayu. Tak ada lantai, apalagi pembagian ruangan yang ada di dalam rumah. Hanya bambu-bambu yang berdiri tegak serta dilapisi triplek putih inilah yang mereka sebut sebagai rumah. Saya mencoba untuk melihat langsung salah satu komplek rumah hantu yang berada di wilayah Desa Sukamulya. Aktivitas di sini layaknya pembangunan sebuah proyek besar dengan kegiatan pekerja bangunan yang cukup ramai. Namun, saat kami akan menemui salah satu pemilik rumah hantu, mereka menghindar dari kami. Terus rumah buat apa kalau nggak ditempatin, Pak? Dibilangnya Bapak pas bangun? Pengen harga tanah naik begitulah. Oh, intinya Iya, pengen harga tanah naik. Untuk dijual lagi. Dijual lagi kemana? ya nggak tahu kan bandara. Ke bandara? Iya, Oh, bandara yang di depan? Iya, ngebutuhin Oh, ini ngebutuhin tanah. oh gitu. Jadi ini cuma dibangun rumah asal jadi gitu? Iya. Terus nggak ditempatin? Oh. Pembangunan rumah hantu di Desa Sukamulya bisa dibilang sangat masif. Lihat saja, jejeran rumah-rumah ini berderet rapih di lahan pertanian warga. Tanah-tanah ini mereka sewa seharga 1 juta rupiah sampai pihak bandara memberi ganti rugi lahan warga desa. Untuk pembangunan rumah hantu, mereka bisa menghabiskan biaya mencapai 20 juta rupiah. Hal ini dengan harapan rumah tersebut bisa mendapatkan ganti rugi mencapai 100 juta rupiah yang membuat mereka mendapat banyak keuntungan. Sayangnya, minimnya pengetahuan yang dimiliki warga Desa Sukamulya membuat mereka dengan mudah menyewakan tanah-tanahnya dengan harga yang murah. Padahal saat tanah mereka dibuat bangunan rumah hantu seperti ini, nilai ganti rugi tanah mereka akan berkurang dengan nilai rumah hantu yang dibangun di atasnya. Selain itu,
Surat tanah yang diberikan kepada para penyewa akan lebih memudahkan mereka kehilangan tanah yang mereka miliki selama ini. Rumah hantu ini memang dibangun di atas tanah pertanian yang sangat becek dan penuh lumpur seperti ini. Karena memang tujuannya bukan untuk ditinggali, tapi untuk meninggikan harga ganti rugi ketika bandara ingin membebaskan lahan yang ada di sini. Lihat saja, semua bahan dan strukturnya asal-asalan, yang penting terpasang dan terlihat seperti rumah. Penolakan yang dilakukan warga Desa Sukamulya memang cukup beralasan. Pasalnya, kini warga dari ke-10 desa yang sudah tergusur tak lagi mampu menentukan nasibnya. Warga yang umumnya adalah bertani menjadi sangat sulit untuk mencari nafkah saat mereka harus kehilangan lahan pertanian. Tak sedikit warga yang memilih untuk ikut bekerja di pembangunan bandara. Namun, minimnya keahlian dan hasil yang didapatkan membuat mereka beralih kembali mengolah lahan pertanian. Sayangnya, lahan-lahan yang mereka gunakan untuk aktivitas pertanian kini harus mereka sewa. Ya, lahan yang dahulu mereka miliki sendiri kini harus mereka olah dengan status menyewa. Uang yang mereka dapatkan dari hasil menjual lahan kepada pihak bandara kini mereka gunakan untuk menyewa. 300 hingga 1 juta rupiah merupakan harga yang harus mereka bayar agar mereka dapat mengolah lahan milik bandara. Dengan harga sewa tersebut, warga dapat mengolah kembali lahan mereka selama 1 tahun atau 2 kali masa panen. Sewa lahan ini dilakukan oleh Satuan Tugas Desa yang dahulu membantu warga menjual lahan kepada pihak bandara. Belum adanya pembangunan di areal yang digunakan menjadi alasan mereka membiarkan warga mengolahnya menjadi lahan pertanian. Ironis memang, status wilayah Kabupaten Majalengka yang menjadi salah satu lumbung padi di Jawa Barat, namun petaninya harus hidup menyewa lahan seperti ini. Kemarin itu saat penggusuran ikhlas. Ya, mau tidak mau lah, kan semuanya harus. Terus? Ya, mau tidak mau kan harus semuanya di Kertasari ya pindah semuanya ya gitu ikutan orang banyak lah.